Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Salam. Salam damai sejahtera buat semua anak-anak Tuhan. Kita bersyukur akan kemurahan Allah yang Allah buat bagi kita sekalian, sehingga kita masih ada bersama-sama mengambil kesempatan untuk ada di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema pemberitaan firman Tuhan ialah ketenangan di dalam Tuhan. Berbicara tentang ketenangan, tentu ini diinginkan oleh semua orang. Ketika ada di dalam berbagai tantangan, persoalan, pergumulan, apapun itu, semua orang diharapkan bisa merasa tenang. Karena dengan merasa tenang, banyak hal bisa saja dimungkinkan untuk terjadi. Ya, ketika orang pikirannya tenang, hatinya tenang, ketika ia berhadapan dengan apapun dia senyum dan dia mampu untuk melihat dengan jelas apa yang disampaikan oleh orang, mendengar dengan baik, dan akhirnya dia mampu untuk menanggapi dengan baik. Tapi ketika orang tidak tenang, maka kita perhatikan kalau orang yang tidak tenang itu, orang tua dong bilang, orang yang omong baru satu kata dia sumenyau 10 kata. Karena apa? Dia tidak tenang, sehingga terkadang tanggapannya, reaksinya tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, hidup orang Kristen, Lembaga Alkitab memberi judul tulisan Rasul Petrus ini dengan dari ayat 7 sampai 11 dia memberi judul pada perikopnya, inilah hidup orang Kristen. Cara hidup orang percaya, orang yang mengakui Yesus di dalam hidupnya. Dia punya hidup seperti apa? Jadi ketika Petrus menuliskan bacaan ini, surat ini, pada ayat yang ke-7 dia memulai dengan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dia memberi isyarat kepada setiap pembaca, saya dan saudara. Dia mengingatkan kita bahwa hari-hari ini tidak lama. Kita akan berjalan dan menjalani kehidupan yang berjalan begitu cepat. Dan karena itu dia bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan ia mengatakan menghadapi kondisi ini, menghadapi hari-hari di depan yang semakin bergerak cepat, semakin dekat. Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Yang pertama dia bilang kuasailah dirimu. Saudara-saudaraku yang kekasih, fakta yang mengatakan bahwa hari-hari semakin dekat ini adalah sebuah realita. Dan ketika ia mengatakan bahwa menguasai diri, ia sedang mengingatkan kepada saya dan kepada kita agar kita dapat mengenali diri kita. Kita dapat mengatakan kita harus sadar diri bahwa
waktu kita tidak lama. Kita sadar bahwa siapa kita. Karena itu dia bilang kuasai dirimu. Kita mengenali diri kita tentang siapa kita. Sehingga kita paham bagaimana kita harus hidup. Kita mengenali diri kita dengan baik. Bahwa kita bukan saja warga dunia, tapi kita adalah warga kerajaan Allah. Karena itu dia memberi judul di atas hidup orang Kristen. Kita diingatkan, kenalilah dirimu, kuasailah dirimu, bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Bahwa kamu adalah warga kerajaan Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita harus mengenali diri kita, dan karena itu kita dapat bertindak dengan hati-hati. Kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Kita ada di dunia, tetapi kita secara khusus telah dipilih dan dipanggil oleh Allah. Dan ditempatkan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kita tidak saja belajar untuk terus mengenali diri kita, tetapi juga menguasai diri kita. Kenapa kita harus menguasai diri kita? Agar kita dapat menjadi tenang. Dia katakan di sini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya. Jadi ketika dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, ketika kita satu dengan yang lain berselisih pendapat, pikiran, maka kita diperhadapkan dengan tantangan, persoalan. Kita ingat bagian firman Tuhan ini ya. Jadi Paulus bilang, kuasailah dirimu, tenangkanlah dirimu, supaya kamu bisa jadi tenang ya. Ingat kembali, kenalilah dirimu, bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Kita diingatkan oleh bagian firman Tuhan ini, bahwa kamu tidak sama dengan orang dunia. Kalau di sana mencak-mencak, di sana ribut-ribut, ingat, kenalilah dirimu. Jangan lihat orang lain, tapi lihat dalam diri kita. Kenali dirimu dan taruh dalam hatimu, dalam pikiranmu, bahwa kamu adalah anak Allah. Kamu adalah orang percaya. Kamu adalah orang Kristen. Kenalilah dirimu dan jadilah tenang. Karena dengan tenang setiap anak Tuhan dapat berdoa. Kenapa ia menuliskan dengan setelah tenang, dia bilang supaya kamu dapat berdoa. Karena berdoa adalah cara yang penting untuk kita terus terjalin dan terhubung dengan pemilik kehidupan. Ya. Dengan berdoa kita dapat mendengar Tuhan, dan Tuhan dapat mendengar kita. Hanya orang yang memiliki hati dan pikiran yang tenang saja yang bisa berdoa. Itu kan kenyataan ya. Ketika kita ada dalam soal, terus kita diminta bilang, mama berdoa sudah. Wih, beb hati belum tenangin, beb belum bisa berdoa. Ya, kita mengakui itu, bahwa dalam hidup ini kalau potong hati belum tenang, orang lain saudara, ini masih panas ini belum bisa berdoa. Nah, ini. Karena itu Petrus bilang, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, doa menjadi sarana bagi kita. Doa menjadi alat bagi kita untuk kita dapat menyampaikan keluh kesah kita. Kita dapat juga mendengar suara Allah lewat batin kita. Kalau kita berdoa dengan buru-buru, kita berdoa dengan tenang, maka yang kita buat ialah kita memaksakan Tuhan mendengar suara kita, dan kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Padahal doa adalah sarana, bukan hanya untuk Tuhan mendengar suara kita dan habis selesai cepat-cepat buru-buru berdoa kok amin sudah. Tidak. Tetapi doa adalah juga sarana bagi kita untuk dengan tenang mendengar suara Tuhan.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita telah tenang dan kita bisa mampu berdoa dengan baik, sehingga kita mampu mendengar suara Tuhan, maka dia katakan selanjutnya dalam bacaan ini, dia bilang bagaimana orang itu harus hidup di antara sesamanya. Kalau di ayat 7 dia berbicara tentang bagaimana orang itu membangun hubungannya dengan Tuhannya, mengenali dirinya dan membangun hubungannya dengan Tuhan. Maka di ayat 8 dan seterusnya, setelah engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan dengan baik, maka bagaimana engkau harus hidup di antara sesamamu. Ia menjelaskannya di ayatnya yang ke-8. Lebih bersungguh-sungguh lagi dalam hal mengasihi. Dia meyakini bahwa ketika tulisan ini dibaca oleh orang percaya, maka setiap orang percaya sudah biasa melakukan hal kasih. Tapi dia mengatakan lebih sungguh-sungguh. Bagaimana kita menjalani hidup dengan benar? Karena ia menuliskan bahwa dengan kasih menutupi banyak hal. Dengan kasih yang sungguh-sungguh menutupi banyak dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebenarnya ayat 8 dan 9 ini sesuatu yang cukup berat bagi orang Yahudi pada masa lalu. Karena bagi orang Yahudi mereka tidak bisa berdampingan dengan orang lain. Karena itu hal mengasihi semua orang lebih sungguh-sungguh, hal memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut ini adalah sebuah perintah keras dari Petrus. Karena orang Yahudi sulit untuk melakukan ini. Mereka tidak bisa berdampingan dengan orang lain. Membuka pintu bagi orang asing itu sulit sekali, tidak bisa. Karena bagi mereka, mereka akan mengalami kenajisan, ya. Bayangkan orang Yahudi kalau di pasar saja, daerah-daerah publik di mana terdapat banyak orang yang mereka tidak kenal, mereka pulang mereka harus cuci kaki tangan itu beberapa kali. Karena bagi mereka, mereka telah melewati daerah orang najis atau orang yang tidak bisa mereka lewati. Bagi mereka, mereka mungkin saja telah berjumpa dengan orang-orang di pasar atau di daerah tempat-tempat yang terbuka itu adalah orang-orang yang tidak pantas ada di dekat mereka. Udara mereka kenal saja, mereka anggap itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Karena itu orang Yahudi selalu menyiapkan cuci kaki dan cuci tangan di depan rumah itu, karena sebelum mereka pulang dari mana-mana, sebelum mereka masuk itu mereka harus cuci kaki tangan. Karena bagi mereka, mereka harus menanggalkan segala kenajisan di luar. Karena itu ketika bagi kita pada masa kini ini hal biasa. Untuk memberi tumpangan kepada orang mungkin itu sesuatu yang biasa, ya. Orang datang dengan memelas tentu son ada tempat ya mas nih istirahatin malam di sini. Itu hal biasa. Tapi bagi masyarakat Yahudi ini sesuatu yang sulit, tidak bisa mereka lakukan. Karena itu Petrus memberi nasihat ini dengan keras. Bahwa kalau kamu sudah jadi orang percaya, kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, maka hiduplah seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Ia bisa mampir di kampung orang Samaria, ia bisa duduk bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang berdosa dan najis. Itu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang Yahudi, tapi Yesus menerobos hal itu, dia melakukannya. Dan karena itu Petrus bilang hidup sebagai orang percaya itu ya seperti itu, seperti yang Yesus lakukan. Bahkan sesuatu yang bagi kita tidak mungkin harus bisa dilakukan karena Yesus telah melakukannya. Dan dia memberi contoh itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu dia katakan jangan dengan bersungut-sungut. Engkau mungkin telah melakukannya, tetapi dalam hatimu engkau bersungut-sungut. Engkau mungkin telah melakukan hal kasih, tetapi ternyata di dalam hatimu tidak demikian. Ini menjadi sebuah tekanan yang penting bagi kita pembaca surat kiriman Rasul Petrus ini. Bahwa dalam hidup kita segala yang kita lakukan, baik terhadap orang lain ataupun kepada orang yang kita kenal, kita melakukannya dengan berdasarkan pada kasih. Kasih kepada Allah,
maka kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan dia ingatkan kepada saya dan saudara bahwa semua yang kita lakukan karena kita telah terpanggil menjadi pengurus dari kasih karunia Allah. Kita telah menerima kasih karunia Allah. Karena itu kelolalah kasih karunia Allah yang ada dalam diri kita dengan lebih bersungguh-sungguh mengasihi dan memberi tempat bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada ayat yang ke-11 dia berbicara tentang bagaimana kita harus hidup dan menjalani kehidupan kita. Dia bilang kalau ada orang yang berbicara, nah sama seperti orang sedang menyampaikan firman Tuhan. Seperti apa? Ya, menyampaikan hal yang membawa damai sejahtera, menyampaikan hal-hal yang membawa kabar baik. Itulah orang yang menyampaikan firman. Agar orang mengalami sukacita ketika kita berbicara dengan orang lain, ketika kita menyampaikan sesuatu dengan orang lain, orang yang mendengar mengalami sukacita, mengalami pembaharuan hidup. Dan di sana nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu di ayat yang terakhir dari bacaan ini dia katakan supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu Allah dimuliakan. Itulah cara hidup orang percaya. Bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita berbicara, bagaimana bahasa tubuh kita. Kita mampu menyampaikan dengan baik. Karena kita telah menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu kasih karunia-Nya, keselamatannya, sehingga kita terpanggil menjadi milik-milik pusaka Allah. Dan dalam keterpanggilan itu kita menjalani hidup di antara sesama kita. Karena itu ketika kita masih ada sampai hari ini, jalanilah hidup sebagai pengurus kasih karunia Allah yang benar. Kuasailah diri kita, kenalilah diri kita, siapa kita, bagaimana kita harus hidup, sehingga kita memiliki ketenangan untuk selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan dengan membangun hubungan yang baik dan relevan dengan Tuhan, kita pun akan tertolong untuk bisa menjalani hidup dengan sesama. Dan di sana nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, menolong saya dan saudara, sehingga menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan ini, kita mampu memuliakan Tuhan. Amin.